اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. sehingga ing dalem menika kita saged mlebet malih menika majelis inggih punika majelis pengajian Masjid At-Taqwa setiap malam Senin kanthi keadaan sehat walafiat lan mugi-mugi kerawan panjenengan sedaya mugi-mugi dipun ridhoni kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas kita aturaken dhateng junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Syafaatipun Nabi kang tujuaken bagi kita sedaya dalam bener iki menika dalam arupi ajaran agama Islam. Semua kita mulai bila hadirat Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi wa wa
Allah iku nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab bil haqqi kelawan bener. Wa innal ladzina amanu wa ikhtalafu kang padha mulayan sapa alladzina fil kitab ing dalam kitab lafi sikoki moko yang dene iku untuk ing dalam surah yang bali kan ato. Ayat ini masih terusan kalau ini hanya kalau mereka orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah, menjual, menukarkan petunjuk dengan dolalah, maka dengan apa yang sudah ditentukan oleh Gusti Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang keliru. Nah, kalau mereka sudah keliru, maka mereka sudah salah jalan, mereka sudah sangat melenceng dari Gusti Allah. Maksudnya apa? Oke. Kembali lagi, ini adalah ayat terakhir. Nah, maksudnya separuh dari ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Jadi separuh akhir dari surat Al-Baqarah, ayat yang paling terakhir ini dari Nabi Muhammad SAW. Yang isinya intinya masalah usuluddin, masalah keimanan, masalah wong Yahudi, Nasrani. Nah, ini pembahasan terakhir karena wong Yahudi itu kitab Taurat, Nasrani kitab Injil, yang mereka sangat kukuh dengan kitabnya masing-masing. Mereka mempercayai sebagian dan menyembunyikan sebagian. Nah, kalau mereka seperti itu, harusnya mereka harus selalu percaya tentang apa yang semua yang ada dalam kitabnya, tidak mengingkari sebagiannya, tidak menganggap karena zaman riyin, mulai ketika Al-Quran pertama kali diturunkan, anggapan orang Arab itu betul-betul saya percaya pada Al-Quran. Ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu cuma kumpulan syair-syair. Ada yang menganggap Al-Quran cuma sebagai kumpulan ramalan. Soalnya kan banyak di Al-Quran yang menjelaskan tentang kejadian yang akan datang dan yang lain sebagainya. Ya. Kalau mereka tetap berkeyakinan seperti itu, maka mereka sangat salah besar. Mereka sangat melenceng dari Gusti Allah. Terus laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra ora iku kawilang-wilang amal bagus an tuwallu apa an tuwallu yen to ngadhepake sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh qibalal masyriqi ing arah wetan lan pikiran arah kulon. Walakin al-birra tetapi amal bagus iku man wong amanakan iman sapa man billahi kawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, terus setelah itu karena mereka wong Yahudi itu punya pendirian masing-masing. Nah, terus juga zaman saat ini zaman dulu itu arah kiblat wong Yahudi itu arah kulon, arah kiblat wong Nasrani itu arah wetan. Insya Allah kan saat ini kalau saya kaum Kristen menghadap kemana saja, cuma ada sebagian kelompok Kristen ortodok dan itu kelompok Katolik ortodok yang masih sebagian yang menghadap ke arah timur. Jadi kiblat masyrik dan kaum Yahudi arah itu kemungkinan. Jadi posisinya kan Mekah timur. Nah, seperti itu. Nah, maka karena mereka berkeyakinan seperti itu, sementing misalkan pokoknya aku ibadah madhep mulon, pokoknya madhep ngetan, pokoknya wong Nasrani madhep ngetan, wong Yahudi madhep mulon. Bukan seperti itu. Yang dinamakan amal kebaikan, yang dinamakan al-birra, amal kebaikan, amal kebajikan, itu bukan cuma menghadapkan wajah mereka ketika mereka beribadah ke arah yang mereka tuju. Bukan cuma seperti itu. Tetapi walakin lebih roman aman billah wal yaumil akhir. Nah,
Sing dinamakan albirro itu nopo sih? Albirro itu adalah isim jamek dari likulli khairin. Jadi nama yang mengandung setiap kebaikan. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan itu jamaknya adalah albirro. Begitu juga misalkan kados wali aning al-ismu duso, maka al-ismu adalah isim jamek itu lisan. Setiap perbuatan yang jelek, maka yang jelek yang otomatis yang melanggar perintah Gusti Allah itu adalah syar. Dan setiap perkara yang dilakukan itu namanya adalah hasil yang dihasilkan adalah al-ismu dosa. Jadi albir pertama maknanya kan amal bagus. Apakah walakin dalam amalil khairah misalkan, tapi langsung dijamakan pakai kata albir. Nopo sih yang dinamakan kebaikan itu, yang dinamakan amal yang paling bagus, perbuatan yang paling bagus, perbuatan yang paling benar. Bukan cuma menghadapkan wajah mereka ketika mereka beribadah, tapi juga harus mereka adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Gusti Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab dan nabi. Itu sih mulai ayat 177 ini masuk separuh sing akhir dari surat Al-Baqarah. Sing isine nanti akan menjelaskan tentang masalah-masalah hukum-hukum di dalam beragama. Dan agama itu wonten hukum-hukum napa mawon kita jelaskan ini. Jadi mulai awal mulai alif lam mim sampai ayat terakhir 176 itu intinya nerangnya wong Yahudi dan lain sebagainya. Ini masuk pembahasan. Dan begitu juga ayat ini diterangkan Al-Fatihah man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Sami kali menerangkan rukun Islami awal dhewe kabeh. Rukun Islami awal dhewe kan wonten 6 nggih. Rukun kepada iman kepada Gusti Allah, akhir malaikat, kitab dan nabi. Cuma yang keenam iman kepada qadar dan qadar tidak disebutkan karena harus dengan penjelasan yang lain. Iman kepada Gusti Allah, man amana billah. Pripun sih carane iman kepada Gusti Allah? Apa namung awal dhewe wis pokoke aku wis muni iman, wis nang ati yo muni iman, atine muni iman. Yang benar seperti apa? Yang dimaksud iman kepada Gusti Allah itu ai sodaqah bi qalbi. Kita membenarkan dengan hati kita bahwasanya kita itu punya Gusti Allah. Wa nataqa bi lisanihi, dan kita mengucapkan dengan lisan kita beriman kepada Gusti Allah. Jadi nyambung. Anallaha yajibu lahu kullu kamalin wa yastahilu alaihi kullu nafsin. Bahwasanya Gusti Allah itu memang maha sempurna, zat yang maha sempurna. Itu harus kita camkan di dalam hati kita ucapkan di lisan kita bahwasanya Tuhan kita adalah Gusti Allah. Kita mengimani kalau Gusti Allah itu adalah zat yang maha sempurna dan sangat mustahil bagi Allah mempunyai sifat kekurangan. Lek pun sakit iman sing kados ngeten iki, lek wis percaya Gusti Allah itu maha sempurna, gak mungkin kekurangan. Insyaallah benar-benar jadi hamba yang benar-benar beriman. Karena dalam kenyataannya awak dhewe manungsa niku kadang bolak-balik, kadang malah sampai maju di Gusti Allah, sampai nyalahne Gusti Allah. Sering niku awak dhewe jenenge manungsa. Kemudian iman kepada hari akhir, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Hari akhir di sini upaya ta'ala minal hasri. Hari akhir yang kita akhirat kita dikumpulkan, dibangkitkan kembali, kita dikumpulkan. Ada yang namanya kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, amal kita ditimbang,
mizan, yaumul hisab, ada surga neraka, ada pahala dan siksa dari Gusti Allah. Kita harus percaya. Kita harus percaya itu semua. Kemudian wal malaikah, kita harus beriman kepada malaikat. Kita mengimani bahwasanya malaikat itu adalah makhluknya Gusti Allah. Aibi annau ibadul mukramun. Bahwasanya malaikat itu salah satu kawula Gusti Allah sing mulya, yang dimana ajsam nuroniyah, jisimnya, bentuknya malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya, la yusufuna bidukuratin wala unusatin. Dan malaikat itu tidak mempunyai sifat laki-laki atau perempuan. Disebut berikut gambaran yang penting kita mengimani malaikat itu makhluk Gusti Allah, termasuk sing mulya, yang dimana asal mulanya awak dhewe itu diciptakan dari tanah, dan malaikat itu diciptakan dari nur. Nah, malaikat ya juga punya keistimewaan. La yusuna wa amruhum. Malaikat tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, tidak akan pernah menjalankan maksiat atas apa yang sudah diperintahkan. Nah, kita beriman seperti itu bukan cuma percaya saja. Bukan lisannya ngene yo malaikat itu malaikat sing biasane gawe wahyu, menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad itu namanya malaikat Jibril dan seterusnya. Bukan cuma seperti itu saja. Yang perlu kita perhatikan, kok bisa kita ambil pelajaran bahwasanya malaikat itu makhluk Gusti Allah, podo-podo makhluk Gusti Allah. Nah, malaikat niku gak pernah maksiat, pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Kon ibadah ya ibadah terus, kon sujud ya sujud terus. Ya, karena memang seperti itu, memang diperintahkan seperti itu. Nah, kita sebagai umat manusia juga mungkin, kalau malaikat itu bukan mungkin. Misalkan sujud terus sampai 1000 tahun harus sujud terus bukan mungkin. Nah, cuma kita juga harus bisa bisa membuat contoh, iso jadi panutan, iso jadi contohnya awal dhewe ibadah itu ya, lek pengen jadi ibadah kromo, pengen jadi kawula Gusti Allah sing paling mulia. Yo sithik-sithik awak dhewe iso nglakoni koyo malaikat. Yo ibadah yo dilakoni, segala kemaksiatan dijauhi dan lain sebagainya. Jadi wonten beda. Lek awak dhewe niki ngoten, awak dhewe niki padha-padha menungso niku wis kebiasaan iki ngoten niku. Lek pun kesel yo lereng, lek karep yo ibadah, lek kesel lereng, kadang yo akeh kaline, kadang akeh salahe, kadang yo akeh lupute, akeh keblanjure, dan sebagainya. Nah, kalau kita cuma beribadah ya cuma biasa-biasa seperti itu saja, ibadah sih koyok manusia biasa. Jadi itu pun dipandang oleh Gusti Allah, itu wis padha karo manusia liyane. Apa istimewanya kita dengan manusia yang lain? Akan sangat berarti bagi kita, akan sangat membanggakan bagi diri kita kalau kita itu bisa lebih-lebih dari manusia lain. Betul, sama masalah ibadah, masalah dunia mau, gak awal dewi niku iso luwih pinter teko kancane, ya awal dewi iso bangga, awal dewi luwih sugih teko kancane, awal dewi bangga. Dan itu kan pajak pegawai manusia. Nah, yang bikin bisa lebih membanggakan lagi kalau kita itu bisa dipandang dilihat oleh Gusti Allah, bukan karena kita itu bisa menjadi orang yang pintar, bukan menjadi orang yang alim, bukan menjadi orang yang kaya, tapi kalau kita bisa beribadah di Gusti Allah, beribadah kepada Gusti Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, koyok ibadah
cari. Mungkin ditinggalkan. Ya, tapi masalah ibadah, dewe ojo sampai kalah kalau penggaweane awake dhewe. Lajengipun wal kita harus iman kepada kitab-kitab Allah. Itu semua kitab yang diturunkan kepada secara akidah kita yang kita wajib kita ketahui, kita wajib iman bi khamsatin wa isyrina kepada 25 nabi. Makanya ini niku wallahu alam misalkan wonten buku-buku cerita sing isine menceritakan nabi-nabi 25 nabi dan rasul. Ya wallahu alam pripun benere, tapi kita sebagai umat Islam harus punya akidah. Akidah kita adalah kita beriman dengan harus mengimani, harus tahu dengan 25 nabi yang diutus oleh Gusti Allah. Karena 25 nabi ini semuanya disebutkan di dalam kitab Al-Quran. Tentu yang selain itu mungkin bisa kitab-kitab yang lain. Lalu, dan ini kan disami dengan rukun iman. Cuma yang terakhir penjelasan kitab Al-Iblis itu waktu menawi masalah iman dengan qada dan qadar harus belajar, harus mengetahui dengan hadisnya Rasulullah bahwa qadri khairihi wa syarrihi min Allah, dan qada dan qadar baik buruknya itu dari Gusti Allah. Itu kan hadis. Jadi pun kakak ilmu dari satu ayat ini mau menjelaskan kakak. Satu masalah keimanan, masalah rukun iman yang ada wonten, dan kemudian yang dinamakan kebaikan lagi adalah wa atal mal lan maringake sapa man al mala ing bondo ala hubbi sartane demen mal gabil kurba ing wong kang duwe hubungan sana wal yatama pira-pira bocah yatim wal masakin pira-pira wong miskin wa nasabili lan anak dalam. Berarti ini menjelaskan tentang masalah sodako, ilmu sodako. Nah, masalah sodako ini di sini diterangkan bahwa atau malah lalu dari gabil kurban. Maksudnya berikut, kita memberikan harta kita, harta yang paling kita cintai. Bahwa atau malah lalu mungkin pun sering mendengarkan kiai-kiai terangkan lagi soal dewi sodako itu sodako yang paling utama. Soal dewi iso bersodako dengan harta yang paling kita sukai, dan itu yang paling utama. Jadi awal dewi ini paling sengit, bodohnya awal dewi nopo duit. Jelas-jelas manusia itu seneng duit kabeh. Jenenge duit mulai dari si warna abu-abu, abang, hijau, biru, terus abang sing rada panas. Dewi kan seneng kabeh. Berarti lah dewi seneng nonton itu sodako dengan uang, dengan barang yang seperti itu. Itu adalah sodako yang paling utama. Ayat al-mal bi'ayutihi maka ma'akau dihiyulimu li nafsihi. Kita memberikan sesuatu, memberikan harta kita dari harta yang paling kita senangi. Wonten malih penjelasan bahwasanya yang paling utama itu adalah kita memberikan harta kita bersedekah ketika kita itu masih sehat. Ya awalnya seger waras duit akeh, ya pas aku ngetokne sedekah itu waktu yang paling utama. Atau juga ketika waktu pas jenenge wong pikir, wong pelit, wong medhit. Lah awak dhewe pas medhit sayang harta, pas sehat-sehate
niku ketika gelem sedekah yaitu termasuk waktu sedekah yang paling utama. Karena ada berarti tafsiran Ma'akubi ini wonten kalih. Kita niku seneng bondo niku mergo pengen iman-iman bondo iki wong liya. Seneng bondo karena kita memang pengen nglumpukne duit, pengen dan sugih, atau kita niku nglumpukne bondo akhirnya kawene bondo niku karena kita pengen bersedekah, pengen mendapatkan pahala karena cinta kepada Allah. Jadi perkara loro niki mboten salah. Awake dhewe seneng donya niku mboten keren, mboten salah. Mboten salah. Pancen uripe awake dhewe iki ning donya. Gak mungkin awake dhewe iso terus donya arep dijual kabeh mboten salah. Nah, perkara sing ngene posisi yang kita lagi sehat-sehatnya, kita lagi sayang bondone arep entuk duit sithik ae wae. Ada yang eman karena pengen ngelumpukkan duit beda sugih. Tapi posisi yang seperti itu kalau kita mau bersedekah ketika posisi kita lagi sehat, kita pas pancen biasa pun kita mau bersedekah. Dan itu insya Allah jadi sedekah yang paling utama, jadi sedekah yang paling afdal. Karena berlatar malah kita memberikan harta yang paling kita cintai. Berarti mau dimaknai ini. Berarti koyok-koyok nomor boten kleru nih, kalau wonten wong sugih terus pelit, terus akhirnya gelem contohnya duite sedekah wis sithik-sithik, yo iso ae boten kleru, tapi secara sosialnya, secara adabnya mungkin kurang, tata keramanya mungkin kurang. Nah, soalnya nopo, balik-balik harta itu yang paling kita cintai. Dewi kabeh yang sedikit iman karo hartane lagi iso yo keadaan apa mau. Jadi intinya itu keadaan apa mau. Jadi buah awal dewi pelit, muga ketika awal dewi lagi seneng-senengin, misalkan lagi oleh rezeki, lagi oleh arisan, jadi yo iman apa itu gue ini kebutuhan keluarga yo sedikit-sedikit tetap disodakoni. Utawa ketika lagi keadaan, jadi banyak keadaan. Apa malah ketika kita lagi terkena musibah misalkan, ada kena musibah, hartane duitnya garek, ikut tok misalkan mari kemalingan, mari kehilangan duit, mari ninggalan bawa duit sak tas, delalan tasnya hilang, garek duit sing jero kantong jero sak. Posisi yang seperti itu niku yang sangat diharapkan untuk kita agar kita bersedekah. Posisi bukan. Jadi sedekah niku mboten ningali keadaan, mboten ngenteni sugih, mboten ngenteni misalkan pas kaya wis pas-pasan terus kita mengharapkan pahala dari sedekah agar dilipat gandakan. Bukan hanya seperti itu, tapi setiap keadaan kita niku pas kaya awal dhewe pas rumah-rumah nih, ada pas waktu paling iman-imannya pas beli-beli yo ora iso sedekah, ora iso sedekah. Kalau bisa seperti itu, insya Allah ada termasuk orang yang al-birru ma'amillah wa'atal ma'ala hubi, termasuk orang-orang yang paling baik. Terus penyaluran sedekah, itu mau masalah sedekah. Penyaluran sedekah yang paling utama adalah dzawil qurba. Kepada siapa? Yang pertama adalah kepada dzawil qurba. Wong sing duwe kerabat, wong sing masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita. Misalkan ada duit men sedekah kepada orang lain, wong sing gak kenal misalkan, wong ning pinggir dalan ketika melas kesana disedekahi. Itu biasa ya jenenge sedekah kalau duit biasanya ngoten. Tapi niki ada lafaz dzawil qurba yang diletakkan di pertama. Diletakkan sebelum wal yatama wal masakin wal masakin. Berarti otomatis sedekah
yang paling utama itu kepada dulur dewi, orang yang mempunyai hubungan kerabat. Keranten nopo, karena kalau kita mau bersedekah, dewi ngeweni sedekah kalau dulur dewi, itu kita mendapatkan dua pahala. Kita mendapatkan pahala karena kita sedekah kepada orang lain, kepada kerabat kita. Pahala yang kedua, kita mendapatkan pahala karena kita bisa menyambung tali silaturahim. Nah, ini sering diungkapkan sedekah yang paling utama ya iso yang kerabat dhisik baru neng wong liya. Kira-kira seperti itu. Bu kerabat itu posisi di pancen lagi membutuhkan atau tidak. Meskipun toh misalkan dulure awak dhewe niku luwih sugih daripada awak dhewe, sing jenenge sedekah niku mboten pilih-pilih. Sing jenenge sedekah niku arep ning wong sing melarat, arep ning sugih, mboten Gusti Allah mboten ningali ning bumi. Sing penting awak dhewe gelem sedekah niku pun dijaga Gusti Allah. Terus selanjutnya adalah anak yatim, karena anak yatim itu jelas kekurangan. Sing jenenge anak yatim itu lare sing dereng balik, berarti sing belum mencapai umur dewasa yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya, oleh orang tuanya, oleh ayahnya, itu namanya anak yatim. Nah kemudian memberikan harta kepada orang miskin, ketika kepada orang miskin, nah orang miskin jelas butuh harta. Tapi zaman saat ini kadang misalkan arti arani wong ameng niku wong miskin, tapi yo kadang dunyane wong miskin niku yo kadang yo iso luwih teko awake dhewe. Bondone duwite kadang iso luwih akeh teko awake dhewe. Yo pripun malih. Yo rada akeh zaman saat iki yo kudu pinter-pinteran. Kudu iso pilih-pilih di sing miskin tenanan, di sing miskin ipok-ipok. Terus bab asabil, anak jalan, bisa dikatakan sebagai orang yang bepergian, mau musafir misalkan, atau misalkan usulnya mudik lebaran, wong kerja di Jakarta atau di Jawa Timur, juga pas teko Malang, teko terminal, wong tulah-tulah tengah duit. Itu posisi sedekah yang seperti itu yang sangat dianjurkan. Terus bahasa ini wong sing jaluk-jaluk, bahasa ini dalam pira-pira wong kang jaluk, pira-pira kapulo kang bayar cicilan kalau ambil dikan. Bahasa ini dalam wong sing jaluk-jaluk, berarti termasuk wong sing pengemis barang itu wong sing jaluk-jaluk, dan itu perlu kita sedekah itu sing diakeh, dan termasuk juga lek asa ini. Niku sing penting asa ini jaluk-jaluk ini untuk kepentingan atau untuk kemaslahatan. Terus misalkan di daerah wetanan itu atas Madura, atas Lumajang, Ngetan, Lumajang, Jember, dan kan pasti kita sering melihat yang sak desa mesti ana sumbangan tinggal masjid, sekolah, sekolah. Nah, apakah praktek seperti itu diperbolehkan? Terus apakah kita memberi juga diperbolehkan? Nah, itu sah-sah, boleh-boleh saja. Karena mereka meminta, ini kan jalur-jalur, jadi jalan kan otomatis kayak orang mes jalan, tinggi bangun masjid, tinggi bangun musola, tinggi bangun jembatan, tinggi bangun sekolah, itu boleh-boleh saja. Walaupun si pelaku, misalkan si orang-orang yang meminta, misalkan wong sing teng pinggir dalan, iku wong sugih. Wong keadaannya sugih tapi jalur-jalur teng dalan, tapi jalur ini ku damel kemaslahatan umat, iku mboten napa-napa. Itu juga berarti enggak apa-apa, itu termasuk bahan ala hobi, dewe sedekah motor-motor niku, tiang-tiang sing motor niku utawa wis pokoke sing masjid sing membutuhkan, musola sing membutuhkan bantuan niku motor-motor. Iku termasuk sing asa ini. Karena memang jalur-jalur dalam
Terus wafil rikop kepada budak yang akan dimerdekakan. Nah, itu masalah sedekah, bertasarufan sedekah. Terus selanjutnya adalah termasuk yang albir, termasuk kebaikan yang harus kita lakukan adalah maqam sholat. Lanjut lagi, ngetekake sholat. Wa atas zakat, lan maringake sokongan zakat ing zakat. Lafaz maqam sholat, wa atas zakat, wa ita zakat. Iku Al-Quran itu mesti sering disebutkan. Sering kita temui Nabi Mojong mulai Al-Fatihah sampai Kulhu sampai akhir itu mesti lafaz sholat karo zakat itu mesti bareng. Dan yang sering ditulis, yang sering dilafalkan dalam Al-Quran itu cuma sholat dan zakat. Ya kenapa seperti itu? Ya karena saking gedine pahalane ibadahnya sholat karo zakat. Karena sholat karo zakat itu termasuk ibadah yang berbangsa badan, yang berbangsa keadaan, yang berbangsa harta. Nah, karena ini yang paling penting bagi kita ini dua ini. Aku sholat dan atas zakat kita di zakat. Aduh itu apa jogo sholatnya terus gelem mentok zakatnya. Karena mau tidak mau ada mikir bareng-bareng perkara loro niki sing sering kita remehkan. Perkara loro niki yang sering kita remehkan. Sholat meskipun tidak kita tinggalkan kadang ada sering layang-layang malas-malasan sholat emosi. Ya kalau bareng kadang sering alas-alasan sholat emosi bukan mepet. Ya nyatanya memang seperti itu. Sholat kalau zakat itu memang yang sering diremehkan. Jadi ngandalkan sholatnya dikeret-keret sering terjadi di antara kita. Terus masalah zakat juga seperti itu. Karena zakat itu berarti otomatis masuknya ke harta kita. Masalah harta kita, ya awal dewi ini kadang oleh rezeki sedikit akhir kadang memang mentok sodako itu patahnya intinya sodako zakat itu kan intinya bukan cuma mengeluarkan harta kita terus misalkan koyok sodako bina dewi pahalanya akeh dijuli kali Gusti Allah sing akeh bukan cuma seperti itu. Ini kan cuma secara lahiriah misalkan dewi sholat ya budal sholat gerakannya, takbir, rukuk, sujud, zakat, usaha duit, ngetoknya duit, ngetoknya beras, dan yang lain sebagainya. Itu kan cuma perbuatan lahiriah saja, perbuatan lahiriah. Nah, tapi yang kita ambil, yang kita harapkan itu adalah batiniah, secara batiniah. Jadi secara batiniahnya kalau kita mau memperbaiki sholat kita, istilahnya joko sholatnya awal dewi, ya insya Allah dewi lebih cedek ke pengiran, ya insya Allah kabeh dilancarkan. Masalah zakat, awal dewi kalau bentuknya zakat, otomatis secara batiniahnya berarti hartanya awal dewi otomatis akan menjadi lebih bersih karena di situ banyak hak-hak orang miskin, banyak hak-hak orang yatim yang ada di dalam harta kita. Karena ditakutkan kalau awal dewi ini sampai melalui zakat, nah otomatis bodoh harta, otomatis harta makanan yang akan kita pakai, akan kita makan sehari-hari, otomatis masih menyisakan kotoran-kotoran yang berupa yang harusnya kotoran itu kita buang. Ya bukan kita buat tapi kita sedekahkan yang akhirnya menjadi hak anak yang kurang mampu. Mbak Adi masih belum mau untuk mengeluarkan zakat. Berarti kodoe koyo Dewi niku umpama masak sego.
jake krikile, jake watune, ono sing regetane, wis pokoke niku. Kalau kita misalkan sego sing misalkan jiwa kerikil kan gak benar, suatu saat orang akan gak benar. Sentuhan pertama aman, adalah sentuhan kedua, ketiga adalah lepas waktu, karena rasanya gak benar. Itulah yang kita harapkan dari sana, agar semua apa yang ada di dalam diri kita, termasuk hati kita, itu bersih semuanya, bersih dari segala macam kotoran. Dan itu intinya sholat harus ada. Nabi Adilnya tidak ada intinya kalau kita mau berjanji kita harus menepati janji kita. Bersuapiri kafir bangsa, kita harus sabar dalam setiap keadaan. Kita pas waya marah doa demi itu sabar. Ketika sakit amburok, sakit secara jisim kita sakit pusing dan yang lain sebagainya, kita harus sabar. Kita bahas ketika peperangan. Nah, kalau kita bisa melakukan semua itu dari mulai awal aman billah wa yaumil akhir sampai walaupun Nabi Adim tidak itu sampai orang munafik, sabar dalam setiap keadaan. Wayai pas paneni anjlok, paneni sidik itu sabar. Nah maka mulai kalabina mulai mengkono man iku alabina wong sodaku kang kono temen soko alabina wa mulai kamu takut. Kalau benar-benar seperti itu bisa melakukan semua itu, maka mereka adalah orang-orang yang benar, yang sudah benar melakukan itu semua. Dan wakulah kalau takut, mereka termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, termasuk orang-orang yang